bersih gitu. Nih coba kita lihat. Dan ini aman. Dan dia nggak ngerusak cat. Nah, ini hasilnya nih. Gua menggunakan brake cleaner. Lumayan. Kalian tinggal semprot-semprotin gini. Kalau misalnya kalian males bongkar, halo, ketemu lagi sama Vlog. Gue di sini ngebahas tentang biasanya mungkin dari kalian ada ngalamin masalah rem bunyi-bunyi. Bagaimana caranya tanpa bongkar, dan walaupun udah dibersihin pakai air juga masih tetap bunyi. Terus juga untuk bagian CVT nanti gua ada tips triknya sedikit. Jadi kalian bisa saksikan videonya. Banyak yang bilang Vespa Matic rewel, Vespa rewel, manja, atau enggak biaya maintenance mahal, perawatan mahal. Logikanya ini motor mahal. Udah gitu juga spare partnya ini masih impor dan pastinya mahal dan tangan ke tangan. Apalagi untuk spare part orinya, kan menurut gua kenapa mahal, nggak semuanya motor atau enggak hanya Vespa aja, maksudnya adalah hanya Vespa aja yang biayanya mahal, tapi hampir keseluruhan maintenance motor yang memakai CVT sebagai transmisinya atau enggak Matic dengan kata lain, itu pasti agak manja perawatannya. Kenapa? Karena bagian-bagian seperti ini kalau jarang banget di servis dan dibersihkan, itu pasti pengaruh ke berkendara. Itu rasanya nggak nyaman karena debu terlalu banyak, V-belnya juga banyak nempel debu kayak gitu. Jadi ini udah gue bersihin. Jadi memang untuk perawatan Matic ini dianjurkan ini per 5.000 atau enggak 3.000. Ini dibuka, dibersihin, sekalian dicek V-bel, dicek V-belnya ada retak halus atau enggak. Terus juga dilihat kilometernya, apa dia sudah memasuki masa penggantian. Kalau yang memakai masih rantai mesin alias rantai roda, tidak menggunakan sistem transmisi seperti ini, seperti Matic, pasti dia akan lebih awet. Dan ketika rantainya kendur atau nggak mulur karena akibat pemuaian, dia bisa disetel ulang. Berbeda dengan V-bel. V-bel ini perubahan dasar karet yang kualitasnya bagus dan tahan terhadap panas, tahan terhadap tarikan putaran tinggi. Jadi tidak mudah melar, tapi ada masa ketahanannya. Di motor Matic Vespa sendiri dan hampir rata-rata motor Matic itu 10.000 dianjurkan penggantian atau 1 tahun pemakaian. Coba diingat lagi, 3.000 maaf, 10.000 km atau 1 tahun. Jadi mana dulu yang lebih tercapai?
Kalau motor kalian sering pakai, pasti kilometer cepet, dihitung kilometernya. Tapi kalau motor jarang pakai, dihitung pemakaian bulannya. Jadi kenapa setiap di buku servis itu ada tabel maintenance service apa aja yang harus dicek per kelipatan kilometernya. Seperti itu. Filter udara juga harus dicek. Filter udara Vespa dia bermodelkan busa, bukan kasa atau enggak kertas yang berbahan dasar khusus. Jadi ini busa dan dia ini biasanya di kilometer 5.000, 8.000 atau bahkan 10.000 dia sudah tepok, karena di sini menyaring udara dan ada hawa mesin itu jalurnya masuk ke filter udara. Makanya kenapa dia ada lembab oli, karena yaitu biar udara itu nggak langsung, selain dia tersaring di sini, jadi udara itu ada penyaringnya. Logikanya itu misalnya, bukan misalnya ya, apa ya, gampangnya lah, jadi bisa nempel di sini dan nggak masuk juga. Dan uapnya itu pasti ada kayak residu olinya. Dan dia seratnya ini kecil-kecil halus. Jadi jangan disamain filter udara yang model busa gini dengan ini nih. Ada yang ngoneng ya kan, filter udara diganti begini nih, bahan busa begini. Beda ini, kerapatannya beda, tingkat kerapatannya. Jadi jangan, pabrik bikin itu, insinyur bikin itu pakai perhitungan, bukan pakai ilmu katanya. Kalau buat sementara sih nggak apa-apa pakai beginian nih, busa ini cuci piring. Untuk yang biasanya ada filter udara racing, dia bentuknya filter udara racing yang bentuknya tipe motor-motor kayak gini. Dia tingkat kerapatannya dia agak renggang, agak beda. Dan tapi kelemahannya udara kotor atau enggak udara yang serat-serat halus itu enggak kesaring gitu. Nih gua ini kadang kalau misalnya posisinya kebetulan ini barang lagi ada, kadang ini susah banget didapat. Kenapa gua milih merek ini? Gue juga milih merek karena ada beberapa merek yang brake cleaner atau parts cleaner ini kandungannya itu meninggalkan residu, dan gua nggak mau. Kalau yang gue pakai ini dia tuh kayak apa ya, bagus gitu, dia nggak meninggalkan residu gitu. Jadi kalau gue ngincer cepetnya ngebersihin besi PT itu, kadang gue pakai ini aja udah tuh, enak dan emang bersih banget. Dia itu apa ya, sama seal kayak gini tuh dia nggak bikin seal rusak gitu ya. Cuman jangan terlalu lama juga di sealnya, cuman kita bersihin kayak gini aja. Dan dia itu nggak berminyak dan nggak meninggalkan residu. Apa ya kalau bahasanya residu itu apa ya, kayak uap gitu, kayak ketinggalan gitu uapnya, dan dia nggak perih di tangan. Kadang ada tuh mekanik tuh yang pakainya karburator cleaner buat ngebersihin. Aduh. Kalau kalian mau murah lagi, bikin cairan ini. Tapi ini cairan nggak sebersih cairan ini, cairan yang tadi, cairan part cleaner. Cuman lumayan lah dia. Ini pernah gue bahas juga bikin cairan ini kayak gimana, dan dia emang bersih.
I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my... Nah, ini hasilnya nih. Gua menggunakan brake cleaner. Lumayan. Ya, tapi gitu jadinya ini nambah modal kerja gitu. Sebenarnya tinggal markup jasa servis aja gitu, 20.000, 25.000. Karena harga botol ini kalau misalnya beli yang merek-merek biasa, ada satu merek itu Megacools, dia udah lumayan bagus. Itu sekitar modalnya 30.000 satu botol, tapi dia gede, 500 ml. Ini kan 3,5 nih, dia 500 ml gitu. Kalau misalnya ini nggak mau terlalu kelihatan dibebanin customer, tinggal kita markup aja jasa servisnya. Tapi bener dipakai ininya gitu. Jangan lu udah markup tapi ini nggak dipakai gitu, kasihan gitu. Jadi jangan gara-gara satu oknum bengkel bebanin ini ke customer tapi nggak dipakai gitu. Jadinya imbasnya itu ke bengkel-bengkel lain yang bener-bener jujur gitu. Jujur aja kadang masih disalahin, apalagi nggak jujur gitu. Setiap kilometer 10.000 per kelipatan 10.000. Coba ini bagian puli belakang dibuka, dilihat bagian sealnya bocor atau enggak gemuknya sudah mulai jelek atau enggak gitu. Dan ini memang biasanya kilometer 10.000 dia gemuknya itu udah jelek, jadi ini harus diganti, dibuka. Cara bukanya gampang tuh, tinggal gini. Nah ini tuh gemuknya tuh, dia gemuknya udah jelek. Kenapa nih gemuknya jelek? Ya dia kan posisinya panas di sini gitu, jadi ya lama-lama jelek kayak gini. Nah ini diganti gemuknya. Kalau sealnya nggak bocor, nggak usah diganti sealnya, tinggal diganti gemuknya aja. Gua biasanya di kilometer per 10.000 itu pasti ini gue buka. Kalau silanya bocor, ini diganti silanya. Gua di sini bahasnya motor-motor standar ya, jadi bukan motor-motor racing. Jadi kalau yang emang senior udah tahu ya udah abaikan gitu. Karena konteks gua di sini hanya untuk yang pemula atau enggak customer yang ingin tahu apa-apa aja motornya itu diapain aja gitu. Jadi kalau yang udah senior silahkan skip videonya.
ketika kalian membersihkan ini, o-ring yang luar itu harap dilepas dulu, takutnya begitu kesenggol elap atau enggak kena pembersih cairan tadi. Kadang o-ring ini kan o-ring bukannya seal, nah itu kadang apa ya, melar gitu. Dan memang harusnya sih menurut SOP kalau udah kayak gini biasanya harusnya sih ganti gitu sealnya. Cuman karena nggak bocor ya nggak usah gitu. Karena bawaan pabrik itu memang biasanya lebih awet daripada udah gantian. Karena Vespa sendiri nggak jual untuk sealnya aja. Gue juga nggak ngerti tuh pabrik kenapa nggak jual ya, nanggung ya. Dan jangan terlalu berlebihan juga gemuk di sini, karena sedikit aja udah cukup nih. Udah, kalau udah pasang lagi nih tutupnya nih. Ini tutupnya jangan lupa dipasang o-ring bawah atasnya. Nah, ini yang gue bilang salah satu kelebihan cairan ini, dia buat bersihin kampas begini nih. Gue pernah kan video yang GTS belum lama gue upload dia kayak gini. Gue bersihin kayak gini nih kadang nih, ini kotor banget. Mungkin kalian pernah ngalamin keadaan motor habis kehujanan, terus banyak lumpur yang masuk ke dalam dispet atau enggak kampas rem. Nah, ketika kampas rem bunyi-bunyi harus dicek. Yang ini adalah besinya dan ini adalah brake padnya atau enggak kampasnya. Nah, ketika kampasnya ini udah tipis atau habis, dia akan beradu besi dan itu akan merusak piringan. Jadi mungkin kalian nih lihat ini. Nah, berarti kalau ini kan masih tebel nih. Kadang kalau udah kena lumpur dia bunyi-bunyi. Harus sebenarnya gampang sih, tinggal dia semprot mesin steam air tuh atau enggak jet cleaner bisa bersih. Atau enggak caranya kalian pakai ini nih, banyak yang belum tahu nih, brake cleaner. Nah, ini sebenarnya buat bersihin kampas dan ini bikin pakem dan bersih gitu. Nih coba kita lihat. Dan ini aman. Dan dia nggak ngerusak cat. Karena semprotnya begini. Nah, untuk kampas belakang yang tromol, kalian tinggal semprot-semprotin begini nih. Kalau misalnya kalian malas bongkar, ya bagusnya sih dibongkar gitu. Cuman kadang kita perlu waktu cepet, nggak perlu gitu. Ya, jadi itu aja deh gua pembersihan untuk brake cleaner, pemakaian brake cleaner. Jadi mungkin banyak yang belum tahu, emang ini biasanya dipakai di bengkel-bengkel mobil. Cuman gua aplikasikan di motor biar gampang aja sih, biar nggak ribet. Jadi seperti yang udah gue jelaskan di video, apa ya, udah sih nggak usah terlalu perhitungan juga.
atau juga masih ada cuannya juga. Dan gunakan yang terbaik, yang brake cleanernya. Jadi itu aja dari gue. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalian bisa juga follow Instagram gue di bawah. Dan gue Marwan pamit undur diri. Maju terus otomotif Indonesia. Salam otomotif. See ya next video. Bye bye.